Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah yang hampir semua orang pernah mengalaminya, dan bahkan membuat mereka stres, minder, dan beberapa wanita sampai sulit mendapatkan pasangan gara-gara masalah ini. Masalah tersebut adalah ketombe. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas apa penyebab ketombe dan bagaimana solusi yang dapat Anda lakukan sehari-hari. Oke Sobat Sehat, sebenarnya hampir semua orang pernah mengalami masalah ketombe. Mungkin Anda yang sedang menonton video saya kali ini mengalami masalah ketombe. Atau tetangga Anda, om Anda, tante Anda, orang tua Anda, atau mungkin teman-teman dekat Anda mengalaminya. Kulit pada tubuh dan kepala kita mengalami regenerasi secara berkala, di mana kulit mati terkelupas dan memberi ruang bagi kulit baru bertumbuh. Hal ini akan terlihat jelas pada kulit kepala Anda, di mana kulit yang terkelupas akan tersangkut di rambut, dan ini yang disebut ketombe, dandruff. Orang-orang dengan kulit kering atau orang-orang yang kekurangan nutrisi tertentu akan mudah mengalami masalah ketombe. Jadi, mereka dapat mengalami masalah ketombe yang lebih parah daripada orang lain. Hormon yang tidak seimbang, stres, dan pola makan yang tidak baik juga dapat mempengaruhi dan memperparah ketombe. Kulit pada tubuh dan kepala kita mengalami regenerasi secara berkala, di mana kulit mati terkelupas akan tersangkut di rambut, dan ini yang disebut ketombe, dandruff. Orang-orang dengan kulit kering atau orang-orang yang kekurangan nutrisi tertentu akan mudah mengalami masalah ketombe. Jadi, mereka dapat mengalami masalah ketombe yang lebih parah daripada orang lain. Hormon yang tidak seimbang, stres, dan pola makan yang tidak baik juga dapat mempengaruhi dan memperparah ketombe. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, atau bagi Anda yang merantau ke luar negeri untuk bekerja di sana, pada negara yang mempunyai 4 musim, akan menyebabkan ketombe lebih parah pada musim gugur dan musim dingin. Hal ini diakibatkan oleh udara yang sangat kering pada musim tersebut. Saran saya adalah, lakukanlah perawatan diri lebih baik pada musim tersebut, sehingga Anda tidak mudah berketombe. Kemudian, pada pengobatan tradisional Chinese Medicine atau TCM atau pada pengobatan Cina, kelembaban kulit tergantung pada nutrisi di dalam darah Anda. Ada 2 organ yang berpengaruh terhadap kesehatan kulit Anda. Jadi, pada TCM, organ paru-paru dan organ usus besar sangat berhubungan dengan kesehatan pada kulit. Ketika darah kekurangan nutrisi, maka kulit kepala akan mengalami kekeringan, sehingga menyebabkan ketombe. Di sini, saya memberikan solusi terbaik untuk masalah ketombe. Ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah menyelesaikan penyebab mendasar. Kemudian yang kedua adalah menutrisi darah. Dalam hal ini maksudnya adalah dengan mengatur pola makan Anda. Kemudian yang ketiga adalah melembabkan kulit. Untuk lebih detailnya akan saya bahas pada video saya berikutnya. Kemudian, panas yang berlebih juga dapat menyebabkan ketombe. Panas yang saya maksud di sini adalah panas yang dihasilkan oleh makanan-makanan Anda yang membuat tubuh Anda lebih panas. Contohnya, makanan yang mengandung tinggi minyak, kemudian makanan-makanan gorengan, dan tidak diimbangi dengan makanan-makanan yang tinggi serat atau air yang cukup. Kemudian terlalu banyak kopi, terlalu banyak konsumsi alkohol, dan gula juga dapat meningkatkan pH tubuh Anda menjadi asam. Dengan berubahnya pH tubuh menjadi asam, pH ini sebenarnya ikut berperan penting dalam memperparah kondisi ketombe Anda. Selain itu, pH tubuh yang asam akan memudahkan berkembangnya sel kanker di dalam tubuh Anda. Di sini saya ingin bercerita sedikit. Saya mempunyai pasien wanita berusia kurang lebih sekitar 20 tahun. Beliau menderita ketombe yang cukup parah dan cukup lama. Akhirnya beliau minder, bertemu orang juga minder, tidak percaya diri, dan stres. Beliau sudah melakukan pengobatan topikal, yaitu dengan menggunakan salep untuk dioleskan di kepala. Beliau telah melakukan ini cukup lama, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya menyarankan kepada beliau untuk bukan hanya melakukan pengobatan topikal, tetapi beliau juga harus menutrisi diri dari dalam. Saya mengatur pola makan beliau dengan sedikit ketat, dan saya memberi nama program ini dengan program detoksifikasi. Akhirnya, dengan mengikuti program ini dan ditambahkan dengan akupuntur yang dilakukan seminggu sekali dalam jangka waktu 2-3 bulan, dan akhirnya terjadi perbaikan pada ketombe beliau. Dan satu saran lagi dari saya untuk beliau adalah, belajarlah bersyukur, apapun kondisi Anda.
Dengan demikian, Anda dapat mengurangi tingkat stres Anda. Karena stres yang berlebih juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama kesehatan kulit di kepala Anda. Dengan demikian, setelah beliau melakukan saran dari saya, ketombe pun berkurang bahkan hilang. Kulit yang mudah pecah dan kulit kering akan menjadi bagus kembali. Di sini, saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat Anda lakukan di rumah. Yang pertama adalah diet. Diet ini dapat membantu untuk mengurangi ketombe yang berfokus pada makanan yang dapat menutrisi dan melembabkan kulit Anda. Makanan-makanan yang dapat Anda konsumsi adalah sayuran hijau, kemudian buah segar, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Saran saya adalah, pilihlah makanan yang organik, real food, tanpa tambahan pengawet, pewarna, pemanis buatan, dan sebagainya. Untuk menambah protein, Anda bisa mengonsumsi daging. Pilihlah daging yang organik dan bebas lemak, karena lemak juga berperan dalam proses memperparah ketombe Anda. Kemudian, minumlah air putih yang cukup, dan hindari makanan-makanan buatan, makanan berperisa, makanan berpengawet, pewarna, soda, dan makanan pedas. Apalagi sekarang sedang tren makanan pedas dari level sekian sampai level sekian. Sebenarnya itu tidak baik untuk Anda. Bagi Anda penyuka makanan pedas, makanlah secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Kemudian, makanan-makanan yang berminyak juga berperan dalam proses memperparah ketombe Anda. Kemudian, solusi yang kedua adalah Anda dapat melakukan pijatan ringan pada kepala Anda dengan menggunakan getah dari aloe vera. Aloe vera yang saya maksud di sini adalah tanaman lidah buaya. Jika Anda belum mengetahuinya, Anda bisa lihat gambarnya di sini. Mungkin beberapa orang akan bertanya, kok ribet amat sih dok? Ada gak bahannya yang sudah jadi? Anda juga bisa menggunakan aloe vera gel. Jadi, beberapa perusahaan sudah membuat aloe vera dalam bentuk gel yang praktis, tinggal Anda gunakan. Kemudian, Anda dapat mengaplikasikan kurang lebih selama 15 menit dengan pijatan ringan. Ingat, potong kuku Anda yang panjang, terutama pada wanita, agar kulit kepala Anda tidak terinfeksi karena tergores atau tercakar oleh kuku Anda. Setelah melakukan pemijatan ringan, bilas dan keramas dengan shampoo, lalu keringkan. Ini sangat penting, harus dikeringkan, karena jika tidak akan mengganggu kondisi di kulit kepala Anda. Kemudian langkah atau solusi yang ketiga adalah suplemen. Di sini ada beberapa suplemen yang saya sarankan kepada Anda dan dapat Anda konsumsi sehari-hari. Suplemen yang pertama adalah omega 3. Omega 3 mengandung DHA dan EPA, dan ini sangat bagus untuk Anda. Kemudian suplemen berikutnya adalah Evening Primrose Oil. Ini juga sangat baik untuk kesehatan kulit Anda. Kemudian vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin E. Ini semua juga dapat memelihara kesehatan kulit dan rambut Anda. Kemudian langkah atau solusi yang keempat adalah essential oil. Beberapa essential oil yang dipercaya dapat mengatasi ketombe atau dandruff, diantaranya adalah lavender, tea tree, kemudian rosemary, clary sage, dan ilang-ilang. Caranya adalah dengan mencampurkan 2 tetes jojoba oil, kemudian 4 tetes lavender, 3 tetes rosemary, 2 tetes tea tree, dan 1 tetes ilang-ilang. Kemudian Anda campurkan semuanya dan lakukan pemijatan ringan pada kepala Anda. Kemudian biarkan selama kurang lebih 30 menit, setelah itu bilas dan keramas dengan shampoo. Selain itu, Anda dapat mengulangi kegiatan ini selama 2 hari sekali, dan lakukan ini selama kurang lebih 2-3 minggu. Semoga solusi yang saya berikan ini dapat membantu Anda mengatasi ketombe Anda. Kemudian saya juga memberikan rekomendasi 2 video lagi yang dapat Anda tonton di sini. Semoga video-video yang saya berikan dapat bermanfaat untuk Anda, dapat menambah wawasan Anda di bidang kesehatan dan gaya hidup. Jangan lupa klik like di bawah ini, subscribe dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sahabat sehat, sehat-sehat, dan sehat.